Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan Anda semua penuh keberkatan, menikmati mentari pagi yang selalu terlupakan dan hembusan angin yang juga selalu terlupakan. Di dunia ini banyak kemungkinan. Di antara kemungkinan adalah Anda tidak bisa menerka dan menebak, tidak bisa meramal mengenai anak Anda sendiri. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Padahal itu darah daging Anda yang perlu Anda perhatikan dan Anda pahami, Anda mengerti apa keinginan anak Anda. Bagaimana ketika anak Anda itu sakit? Apakah yang Anda rasakan? Bagaimana ketika anak Anda itu sedang lapar? Bagaimana ketika anak Anda itu sedang haus? Bagaimana ketika anak Anda itu sedang membutuhkan kasih sayang Anda, ingin dekat dengan Anda? Bagaimana ketika anak Anda itu sudah dewasa dan membutuhkan halnya seorang dewasa, jadi sedang cinta kepada orang lain? Bagaimana ketika anak Anda itu sedang merasakan hal-hal yang galau, kacau karena persahabatan, karena cinta, karena dengan pasangan? Itu perlu Anda pahami dan Anda perlu mengerti bahasa anak Anda itu. Karena itu akan berpengaruh terhadap kehidupan Anda dan anak Anda. Tetapi kenapa orang tua terkadang tidak bisa memahami bahasa anaknya sendiri? Kenapa? Ketika anaknya merasakan sakit di hatinya, ketika anaknya merasakan bahagia di hatinya, ketika anaknya merasakan kecewa di hatinya, itu orang tua sebaiknya merasakan juga dan mengerti, memahami, melihat, mendengar dengan pendengaran jiwa, melihat dengan mata hati tentang kondisi anak Anda, tidak kondisi luarnya saja, tetapi kondisi dalam. Bahkan terkadang kondisi luar anak Anda sendiri, terkadang kita tidak tahu. Dan terkadang kita tidak peduli, padahal itu sangat penting. Kenapa bisa begitu? Karena kemungkinan Anda terlalu egois. Pertama itu, kemungkinan Anda terlalu mementingkan diri Anda sendiri, sehingga anak Anda terlantarkan dan Anda tidak mengerti bahasa anak Anda sendiri, tidak mengerti jalan pikiran anak sendiri, tidak mengerti apa yang dirasakan oleh hati anak Anda sendiri. Padahal sebagai orang tua itu seharusnya mengerti apa keinginan, apa kemauan, apa hobinya, apa kesukaannya, apa yang diminatinya. Itu orang tua itu mesti mengerti. Tetapi kenapa kita tidak memahami, tidak mengerti, bahkan kita memaksakan agar seperti kita memaksakan agar harus begini, harus begitu. Kenapa kita tidak bijaksana untuk memberi kesempatan kepada anak Anda mengikuti atau memahami, mengerti keinginan yang baik dari anak Anda, cita-cita yang luhur dari anak Anda, harapan-harapan yang istimewa dari anak Anda. Padahal itu sangat penting, karena kemungkinan Anda pertama terlalu egois, mementingkan diri sendiri, sehingga Anda tidak mengerti bahasa anak Anda. Karena bahasa itu adalah yang keluar dari mulut, terkadang bahasa gerakan tubuh dan bahasa hati. Kalau bahasa dari mulut saja kita tidak mengerti, bahasa gerakan tubuh kita tidak mengerti, apalagi bahasa hati. Begitu kan? Kenapa? Karena kita terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Pertama itu. Dan kedua,
kita tidak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan, sehingga ketika kita tidak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terbuang, dan lain hal sebagainya, maka bahasa anak-anak pun akan sukar ditebak, akan sulit diterka, akan terhijab, terhalang untuk kita baca, untuk kita pahami, dan untuk kita mengerti. Begitu. Ini prediksi saya ya. Kemungkinan begitu. Anda sulit menerka, sulit menebak, sulit memahami, sulit mengerti bahasa anak Anda itu, bahasa mulut, apakah permintaannya kan ada makna. Di balik kata-kata itu terdapat makna-makna, begitu kan? Ada makna. Ketika anak Anda berbicara dengan Anda itu pahami maknanya, kan begitu. Ketika anak Anda bergerak, berlari, berjalan, kita pahami jalan, geraknya, larinya. Ketika anak Anda diam, ketika anak Anda termenung. Sebagai orang tua, menurut saya itu kita harus memahami bahasa-bahasa itu. Bahasa tubuh anak Anda, bahasa hati anak Anda, bahasa mulut anak Anda, bahasa mata, bahasa telinga. Ketika dia mendengar, mencoba sedang memerhatikan, mencoba sedang mendengar, mencoba sedang menonton TV, itu lihat apa yang terjadi dengan anak Anda, kondisi-kondisinya sedang bagaimana, sehingga kita bisa memahami keadaan psikologi anak kita. Lalu kenapa kita tidak bisa memahami? Ya karena itu, karena pertama kita terlalu egois, dan kedua kemungkinan kita tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar, tidak peduli terhadap yang kelaparan, tidak peduli terhadap orang-orang miskin, tidak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita terlalu mementingkan diri sendiri. Akhirnya kita sulit untuk menerbak, sulit untuk menerka, sulit untuk membaca keinginan, kemauan, potensi anak sendiri. Begitu. Salam persaudaraan dari saya, salam perkenalan, dan juga semoga sehat selalu dan penuh keberkatan ya. Amin. Dan saya doakan semoga Anda semua berhasil, sukses, dan tercapai cita-cita yang Anda inginkan. Dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Maaf jika ada kesalahan, semoga beruntung. Amin.